Perkenalkan saya Andre Isra Saputra DB, umur 20 tahun, dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Nugra BJ, usia saya 17 tahun, saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 3 Palopo. Moral itu adalah pemahaman kita tentang bagaimana suatu tindakan itu baik atau buruk. Sedangkan etika itu bagaimana cara kita mengimplementasikan dari moral itu tadi. Bagaimana cara kita melakukan tindakan atau berlaku berdasar pada moral yang kita pahami tadi. Etika adalah tingkah laku yang dimiliki seorang manusia yang berkesesuaian dengan moral, sedangkan moral adalah suatu prinsip atau kebiasaan yang berkaitan dengan perilaku yang benar atau salah. Ya, tentu saja Sudah. Saya sudah cukup baik dalam menerapkan, sehari-hari saya terapkan. Lumayan menerapkan. Ya, saya sudah menerapkan ya. Alhamdulillah sudah menerapkan. sudah. Tentu saja saya sudah menerapkan. Iya. Saya sudah menerapkan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum sempurna. Contoh implementasi itu sebenarnya sederhana. Mulai dari kalau kita di sekolah itu tidak menyontek atau sekadar membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan implementasi dari etika dan moral yang baik. Pengimplementasinya itu ada banyak. Seperti pertama, ketika kita melewati seseorang, kita harus menunduk atau istilahnya maktabe. Nah, yang kedua, berbicara yang pelan dan sopan ketika berbicara dengan orang tua. Yang ketiga, menaati peraturan yang telah disepakati di lingkungan masyarakat setempat. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan etika dan moral yang baik, yang tidak yang baik. Kenapa? Karena kita itu hidup dalam lingkungan sosial. Kita juga hidup dengan orang lain. Perlu adanya etika dan moral yang baik untuk sama-sama menjalin hubungan dengan orang lain. Jika kita tidak mempunyai etika dan moral yang baik, tentu hubungan kita dengan orang lain juga sulit untuk dijalin. Alasan saya sederhana, saya ingin menjadi manusia yang baik sebagaimana mestinya. Dan mungkin saja saya bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan orang-orang di sekitar saya. Kebanyakan mungkin ya, cuman untuk 100% menerapkan etika dan moral yang baik itu pasti belum bisa dijamin 100%. Kenapa? Karena ketika etika dan moral 100% sudah dijamin, berarti negara itu bisa dipastikan sudah maju. Sedangkan kita kan, negara kita belum dikatakan negara maju. Jadi bisa disimpulkan kalau negara kita itu sebenarnya belum menjamin 100% adanya penerapan etika dan moral yang baik. Dari perspektif atau pandangan saya, rata-rata dari pemuda yang ada di sekitar lingkungan saya rasa sudah cukup baik dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Kalaupun ada yang tidak menerapkan nilai-nilai tersebut, itu hanyalah segelintir oknum yang belum mampu menggunakan akalnya secara maksimal. Di semua aspek kehidupan, karena kita kan tadi hidup bersosial ya. Jadi semua aspek dalam hidup kita itu harus didasarkan pada etika dan moral. Termasuk dalam agama juga kan perintahkan kita untuk menjalin etika dan moral yang baik kepada sesama dan maupun kepada Sang Pencipta. Ya, saya rasa itu ada. Bentuknya bermacam-macam. Seorang tenaga pendidik atau seorang guru memiliki banyak cara dalam membentuk atau mengembangkan nilai moral dan etika seorang pelajar. Akan saya jelaskan beberapa. Yang pertama itu
seorang guru membentuk suatu jadwal piket kebersihan untuk siswa di kelas tersebut untuk mengembangkan sikap rasa tanggung jawab. Kemudian setiap Jumat semua siswa harus melakukan Jumat bersih yang dimana akan membentuk sikap gotong royong atau membantu satu sama lain. Saran saya terhadap etika dan moral ini, sebaiknya anak-anak muda di zaman sekarang itu lebih menanamkan pada dirinya sendiri tentang bagaimana nilai-nilai terhadap suatu etika dan moral. Saran saya, ikutilah hal-hal yang baik, yang memang itu baik untuk diikuti. Dan untuk mengikuti tren-tren yang sekarang perlu kita filtrasi supaya kita tidak terjerumus ke moral dan etika yang buruk. Dengan menanamkan rasa mencintai peraturan itu sendiri dan dengan saran agar remaja seusia saya bisa mematuhinya dan tidak melanggarnya ke depannya lagi. Harus menerapkan etika dan moral agar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan bisa saling menghargai satu sama lain, terutama menghargai orang yang lebih tua, beda agama, dan hargai perbedaan pendapat. Menerapkan etika dan moral kehidupan sehari-hari. Saran saya itu kalau bisa etika dan moral bangsa Indonesia itu diterapkan, diajarkan, dan dididik itu dari sejak masih bayi dan kecil. Itu yaitu yang pertama dari lingkup keluarga. Karena keluarga itu merupakan pendidikan pertama dari anak. Kedua, mungkin bisa menerapkan pendidikan Pancasila pada mungkin sekolah TK atau sekolah dasar, SMP sampai SMA. Maupun kalau bisa juga di perguruan tinggi pun harusnya ada penerapan Pancasila. Harapan saya ke depan sih semoga tingkat penerapan etika dan moral yang baik di Indonesia itu semakin terjamin. Karena jika etika dan moral yang baik terjamin di Indonesia ini, maka negara kita itu otomatis akan menjadi lebih maju. Kenapa? Karena tidak adanya kejahatan, kriminal, dan lain-lain yang akan terjadi. Mudah-mudahan anak zaman sekarang dapat memperbaiki lagi etika dan moralnya. Jika mereka merasa etika dan moralnya sudah baik, dipertahankan, dan yang belum ditingkatkan lebih baik lagi.